di situ bahwa ada narasi, ada prosesi perjamuan kawin anak domba, di mana anak domba itu adalah Yesus itu sendiri, dan pengantinnya itu adalah mempelai Kristus atau yang dikenal sebagai gereja. Ini aku tantangin semua pendeta. Kalau pendeta kita ngomong Yesus nggak pernah kawin, engkau bukan Kristen. Nah, ini karena ada Romaldo, coba kita lihat dalam teks Aramaiknya ya. Jadi Edis kalau nggak bisa baca tutup mata ya, kau nggak usah lihat, belum cukup umur kau. Ya, dikatakan tozen no gerbehun ya, batnono daloho ya, mekhartehun ger degabro khat betul to dekhito dekareb lemishikho. Terjemahin aja, gue juga nggak ngerti. Diam dulu ya, mulut lu bau, sikat gigi dulu, tolong sikat gigi dulu, mulut kau bau sekali, aduh. Betul lah. Apa itu? Tadi terjemahannya apa? Nggak ngerti juga kamu. Sikat gigi dulu kau. Sama kayak MD Nasution kamu tuh. Kau sikat gigi dulu. Gagapan. Coba Edis, kau sikat gigi dulu kau. Mulut kau bau sekali, aduh, buset dah. Gaya ngarap, nanti ditumin orang membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Terjemahan juga. Nah, mulai mengalami bro, khat betul to, dekhito, ya, dekareb lemishikho. Artinya apa itu? Artinya Edis coba menggunakan sabun. Cuma baca-baca doang, nggak ngerti artinya, mending tidur kamu. Nah, jadi ini di Daripada lo udah tua masih hidup pakai terjemahan, aduh capek deh, mulutnya bau lagi. Sedikit gitu ya, Edis. Yesus menikah nggak? Kamu juga nih terjemahan kok, gimana? Lah daripada lo udah tua, otak kagak punya, ya, sama terjemahan, aduh masih hidup pula. Aduh, capek deh. Berarti Yesus menikah nggak, Dis? Kalau siswa pun lo baca-baca Arab. Enggak, aku nggak mau dilebar-lebarkan. Sesuai dengan tema. Romaldo aja lah. Ya, kalau Romaldo. Gimana Romaldo? Apakah Yesus menikah? Gue dong sebelum Romaldo. Ya, boleh Ustaz, tunggu. Ya gue ke Romaldo ya. Romo, kalau cendekiawan Islam pasti dia tidak akan berlepas diri dengan Allah ya. Tapi dia tidak semata-mata semuanya dari Allah, enggak. Buktinya banyak cendekiawan pelopor dari Islam. Kemudian khusus masalah ini ya, tentang tema kita, saya pernah baca juga itu, tapi yang saya ingat adalah itu My Wife gitu ya. Dalam bahasa Inggris memang belum pernah baca yang keseluruhan teksnya. Nah ini keasliannya memang tidak terbantahkan karena hasil uji lab dengan C14 kan. Lalu pihak gereja khususnya dari Vatikan mengadakan tandingan untuk menolak, dan itu harus ditolak dari sisi perspektif keyakinan Kristen. Karena bubar kalau misalnya mereka mengakui juga bahwa Yesus itu menikah. Nah, Vatikan pun sendiri dulu mengirim ahli-ahli lainnya. Dari dua hasil riset ini, yang satu bilang asli, yang satu bilang tidak asli. Jadi yang diserang adalah ini asli atau tidak, dengan metode apa mencernanya, apa melakukan uji karbonnya kan gitu ya. Nah bagusnya juga saya setuju gitu. Kalau kita akademis, jangan semata-mata disandarkan dengan dogma, karena nggak akan ketemu. Jadi akademis harus tetap akademis. Kalau mau dilawan itu ya harus kita bahwa itu tidak asli. Tapi sepanjang saya bukan ilmuwan yang meneliti langsung, kita tidak boleh mengatakan. Jadi harus sama-sama membawa. Saya percaya bahwa ilmuwan yang melakukan uji karbon itu adalah asli. Nah, yang tidak percaya itu ya harus membawakan hasil uji, hasil riset orang lain. Jangan sekali-kali jadi ilmuwan enggak, melakukan riset enggak, lalu bilang itu salah. Gitu Romo, standby lagi. Ya, berarti ada secara ilmiah gitu Ustaz Tunggul ya. Tesis dilawan antitesis ya. Iya, wajib. Jangan kita bukan ilmuwan, tidak melakukan riset, lalu mengatakan hasil jerih payah orang dengan riset dan keilmuannya kita katakan bohong, kita katakan hoax. Nggak boleh. Lawan lagi karena hasil uji dari ilmuwan yang kita pilih. Iya benar, dalil dengan dalil, riset dengan riset, baru ciri. Standby. Bentar, Kang Kawin. Kalau kali ini saya setuju sama Unggul, tapi masalahnya
Siapa ilmuwan yang ngomong kalau naskah ini asli? Coba. Itu tinggal dibaca aja artikel lengkapnya, kan nanti kita Mana, bisa coba? Mana ini aslinya? Ya Mana? jangan Buat paksain apa? gua dong. Lu juga gua paksain mana? Data lu, ilmuwan lu mana? Bawa. Nah makanya jawaban gua ya kasih waktu, nanti gua kirim email ke perpustakaan Inggris ini ya. Nanti gua tunggu lu juga. Lu harus bawa data bantahan. Lu kan begitu. Ketika data dibawakan, ketika Kamu bukti tahu dibawakan, saya lu udah tetap ngakses, menolak. dengar, saya udah ngakses webnya ini. Tahu nggak apa kata mereka? Apa Nah tahu makanya nggak kata bilang, mereka? Nih, nah saya makanya bilang ini. lawan. Dengar, saya bilang ini. Asal usul naskah ini dicurigai palsu dan dibuat di abad modern ini. Lihat Siapa nih. yang ngomong? Siapa yang ngomong? Nggak mungkin dari perpustakaan itu, nggak mungkin. Kalau dari Vatikan gue percaya. Itu yang ngomong Edis. Itu yang ngomong Edis. Vatikan gue percaya. Dari Vatikan benar-benar ada. Itu yang ngomong Edis, Vatikan bukan menolak. bukan ilmuwan. Tapi kalau dari perpustakaan itu tidak mungkin. Perpustakaan itu Iya, mendukung karena yang ilmuwan ngomong itu koleksi. Edis, bukan perpustakaan itu yang ngomong. Iya. Itu Edis yang ngomong. Iya. Gini loh Dis, one minute Dis, one minute. Ini ilmiah harus juga percuma. enggak, ilmiah harus dibahas secara Juga nggak ilmiah bahasa Inggris gitu juga loh. percuma juga nggak ngerti. Kalau juga. ilmiah engkau Inggris bahas sama gue deh, sama gue jangan khawatir. bentar deh, gini. Ini kan ilmiah, kajiannya ilmiah. Jadi lawannya juga harus ilmiah. Makanya tesis dilawan dengan antitesis. Nah, kalau ilmiah kau sandingkan dengan teologi, nggak nyambung nanti. Ah, silakan Romaldo. Saya sama sekali nggak bahas teologi. Bang Diam Palen. dulu. Kau makan dulu lah 5 menit Iya, biar bentar. Gini Bang Palen. Saya nggak bahas sama sekali tentang aspek teologisnya. Yang kalian informasikan tadi itu dari Sindo bla 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 bla. Itu bukan seperti itu kata para penelitinya. Siapa penelitinya? Sebentar dulu. Bohong Edis, kalau perpustakaan itu membela penelitiannya karena membiayai risetnya. Tapi kalau Edis bilang ilmuwan Vatikan menolak, nah gue setuju. Tapi kalau perpustakaan itu dia membiayai riset. Dari sisi teologis hasil ya. penelitiannya itu dibantah dengan sendirinya, nggak mungkin lah. Oh, sudah Dari dikatakan sisi- itu valid kok. Dari sisi teologis, iman Kristen pasti menolak gitu. Udah simpelnya di situ, Dis. Jangan sebentar. Ini kita bahas ilmiahnya. Kalau dari sisi teologis dibantah itu, nggak ada Yesus menikah dengan Maria, itu pastilah dibantah. Yang kita omongin dari sisi ilmiah. Lanjut Romaldo. Saya juga nggak ngomong teologis loh dari tadi. Yang saya tagih Ya dari Aldo. udah. Sebentar, Gini yang loh, saya tagih Dis. dari Aldo. Kamu harus dari- bisa menunjukkan antitesisnya. Antitesisnya di mana? Saya udah ngakses ini, saya udah Siapa? ini. Coba kau buka dulu. Kalian pergi aja ke web dan ke YouTube yang bahas tentang ini. Ini udah sering dibahas ini. Cuma saya dengerin kalau- tadi, barusan saya dengerin tadi. Kalau kayak gitu ya orang PA juga bisa kita menampilkan data dari sumber-sumber yang kredibel. Contoh dari Profesor Barry Wilson, Simka Jakobovic, karena dia yang menerjemahkan teks kuno itu gitu loh. Nah kayak gitu-gitu kalau dari sisi teologis Kreo pastilah dibantah lah. Lanjut Ronaldo. Sedikit 30 detik ada yang kelupaan tadi. Buku The Lost Gospel itu karangan dari Misha ya. Misha ini orang miliuner tapi kegilaannya terhadap penelitian dia keliling tuh Yerusalem, tanah-tanah Jazirah Arab dan sebagainya. Dia dari Yahudi tapi mengakui bahwa Yahudi liberal. Jadi yang dia katakan termasuk penelitian dia ketika Konstantin katanya melihat salib, itu pun diteliti tuh, kuburan Yesus diteliti. Jadi artinya ketika Misha menulis buku The Lost Gospel, jangan kita bilang wah dia mah antikristus, tapi kita lihat isinya. Dalam Islam jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat isi yang dibicarakan. Lanjut Romo, standby. Unggul. Kalau kamu percaya dia, kamu juga udah patut buang Quranmu juga, Unggul. Oh, gue percaya keilmuannya. Gue kepercaya keilmuannya. Dia itu Edis, nggak percaya. Itu Yesus itu tokoh sejarah, dia nggak percaya itu. siapa bilang justru Al-Quran mendukung. Tanpa Al-Quran, Yesus itu tokoh fiktif. Jadi kemarin nih hari Jumat sedikit Bang Valen ya.
di Komal Inggris ya, di berbahasa Inggris. Edis masuk, terus sudah gitu gue masuk nih kan, tapi Edis sudah di kick dia. Terus gue bilang gini, Edis begini. Gue nggak cerita yang buruk, tapi keadaannya dia selalu memelintir. Bukan dia ahli Al-Quran, tapi terjemahan 10 tahun. Terus dia bilang gini, si Itachi sama si Sentra Dakwah, dia bilang, don't worry Sam, enggak, pas lu udah turun. Karena telat, dia ngangkatnya kan satu persatu kan, one by one dia bilang. Lalu dia bilang gini, kata hostnya, don't worry Sam, Edis is just a clown, Edis hanya seekor badut katanya, standby. Kalau cuman kayak gitu aja, ngapain kamu angkat yang unggul? Macam yang Kristen nggak ngomongin kalian badut juga. Ya, buat ini aja, buat menambah pengetahuan lo bahwa lo dinilai badut di luar juga, Dis. Oke, lanjut Romualdo, sorry. Kamu berapa lama sih ngikutin saya di luar? Nganggur? Belum lo lahir gue udah di luar kan, Dis. Sebelum lo lahir gue udah di luar. Lo keluar cuma sampai Singapura, Dis. Sampai Singapura doang lo. Yang diomongin juga kamu gak ngerti juga gimana sih, Gul? Ayo, boleh diadu sekarang? Boleh diadu sekarang? Boleh diadu, boleh ngapain, Gul? Kamu masuk aja. Dia tidur aja lu, Dis. Tidur aja lu, Dis. Tidur aja, Dis. Ya udah, yang badut ini diem dulu, yang badut. Silakan Romo. Maksudmu boleh diadu sekarang gimana, Gul? Udahlah tadi. Kasih Enggak, kesempatan untuk Romualdo lah. Maksudnya boleh diadu sekarang itu apa? Ini mencoba mengalihkan tema ini. Silakan Romualdo, mungkin ada yang mau disampaikan. Terus kan juga ada pacar kenapa? Nah, maksudnya Udah, badut. Udah. Silakan Romualdo, beri kesempatan dong, hormati Romualdo di sini. Jadi rekan-rekan, yang namanya riset ya itu tidak bisa dibantah oleh tafsiran agama, ajaran agama manapun. Itu nggak bisa. Riset hanya bisa dibantah oleh riset yang sama di area yang sama ya, akademis area akademisnya juga sama. Itu dia gitu. Itu kenapa ya pada saat si Bart Ehrman nih misalnya, dia seorang doktor pakar perjanjian baru Yunani. Nah, pada saat beliau itu menyajikan data ada ribuan perbedaan teks di dalam naskah-naskah PB Yunani, nah itu ilmuwan yang lain tidak bisa membantahnya, walaupun ilmuwan itu adalah Kristen. Karena memang datanya seperti itu, risetnya seperti itu ya. Nah, yang mencoba membantah adalah teologi Kristen yang nggak tahu sejarah, yang nggak punya kompetensi di dalam sejarah. Sekali lagi, riset kalau ada yang membantah dengan teologi apapun, itu yang membantah itu sudah cacat logika. Nah, sekarang kita kembali ke kasus apakah Yeshua menikah. Kalau benar-benar Yeshua menikah, ya misalnya ya, itu ditemukan nanti ada naskah-naskah baru, ya, papirus baru yang menjelaskan lebih detail tentang pernikahan sosok ini. Atau ya, ada area sains baru. Kalau saudara-saudara perhatikan itu ada PLR, salah satu contohnya ya, past life regression, yang mencoba melihat masa lalu kayak time travel ya, tapi itu masuk ke dalam psikologi. Nah, kalau ini berkembang ya, terus nanti bisa menyingkap rahasia kehidupan Yeshua, dan ini emang diakui secara akademisi, mungkin kita bisa akan seperti kasusnya Galileo Galilei. Pada saat dia menyajikan data risetnya, gereja shock pada saat itu, karena mereka berpikir, gereja saat itu berpikir matahari mengelilingi bumi. Tapi si Galileo Galilei malah menyajikan data riset, kesimpulannya sebaliknya, heliosentris bukan geosentris. Ditentang pada saat itu. Untungnya Galileo itu berteman baik sama uskup pada saat itu, kalau enggak dia dibunuh. Sama seperti kasusnya Giordano Bruno
yang dibunuh duluan gara-gara menentang ajaran gereja. Jadi kita harus pahami ya, kalau data riset hanya bisa dibantah sama riset. Nah, kasusnya Galileo itu memerlukan gereja 350 tahun untuk menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Jadi ya udah gitu. Ini ada memang beberapa ilmuwan sejarawan yang menyatakan Yeshua itu menikah. Udah biarkan aja sampai nanti data itu cukup banyak, cukup banyak juga diterima oleh sejarawan yang lain, sehingga ini bisa dikatakan oke, Yeshua itu menikah. Dan ya, memang ini akan shock ya umat Kristen kalau disajikan data seperti ini. Itu kan kalau ya. Namun gini teman-teman ya, kekristenan ini sekarang ini berkembang. Akan ada ribuan aliran. Ya. Nah di luar sana ya ada banyak Kristen yang masuk kategori liberal seperti saya ini, pemikirannya liberal, yang coba menyandingkan teologi sama data science. Jadi bagi orang-orang liberal seperti kami nggak masalah. Yeshua menikah, Yeshua itu punya anak, nggak masalah kalau itu memang kenyataannya gitu. Ya, kalau itu emang didukung oleh data-data riset ya yang diterima di dunia akademisi. Dan kalau itu ditentang sama agama, nggak apa-apa gitu. Agama mau jungkir balik ya, agama mau jungkir balik nggak bisa membantah data riset. Sama kasusnya nih kayak istilahnya manusia berevolusi. Agama apapun mau menentang itu juga nggak bisa gitu. Mau diajukan ke pengadilan misalnya nih saya ngomong, ya manusia pertama itu nggak ada, manusia itu berevolusi. Pada saat masuk pengadilan, narasumbernya itu yang punya kompetensi di situ siapa? Gitu. Dalam hal ini ya, kalau masuk ke pengadilan, Yesus menikah atau tidak itu pasti disajikanlah sejarawan yang ngerti itu. Baca teksnya, baca papirusnya tadi yang jadi permasalahan. Lalu ya, yang lainnya tuh dengerin lah, hakim-hakim dengerin. Itu benar atau enggak? Ya, naskah itu asal usulnya bagaimana? Jangan-jangan ini konteksnya seperti hadis yang nggak diterima, gitu. Hadis kan dipilih-pilih, gitu kan. Nah, itu nanti masalah itu kalau mau diteruskan ke pengadilan itu urusan yang lain. Mau sekali lagi di dalam dunia akademisi ini biarin aja, datanya masih sedikit. Oke, itu aja yang saya bisa share. Kalau ada yang mau tanya silakan. Mana Dominya mau makan? Pokoknya ntar kalau Romo punya waktu sama saya Romo tentang evolusi, dua-duanya saya nggak bawa dalil agama sekalipun, sama-sama hasil riset. Sebab yang Romo bilang teori evolusi, saya juga punya artikel-artikel akademis yang membantahnya, tapi sifatnya kita diskusi ya, jangan bawa agama. Standby Romo. Boleh. Ini bulan kemarin ya, ada Kristen ya taruhan sama saya. Sama tabung sampai jadi 1 miliar. Ya. Terjadi nggak makroevolusi, perubahan evolusi spesies ke spesies yang lain? Kita fokus dulu aja ke ini biar nggak sebelum bahas evolusi Nanti saya kasih tahu contoh riset ya. Karena mau ngapain lagi ngomongin Yesus menikah, datanya itu aja gitu. Nah, saya cuma menanggapi mereka ini loh, bahas ini gitu loh. Jadi gini Bang saat saya ditantang supaya saudara punya gambaran ya. Yang namanya data riset itu seperti apa? Dia tuh dari kampus UI, teknik gitu. Nah, saya bilang sama dia, oke, kalau gitu saya kasih kesempatan kamu untuk memilih ya narasumber yang kompeten. Artinya apa? Karena ini mengulas tentang asal-usul manusia, jadi dia bisa memilih dosen manapun yang ada di MIPA yang mengajar biologi. Jadi saya kasih kesempatan untuk memilih dosen mana yang dia kenal yang bisa mendukung pendapatnya. Itu saya kasih waktu loh, 1 minggu lewat 2 minggu. Mantap. Keren Romo, keren. Kenapa? Karena nggak ada gitu. Ya, pandangan teologi itu bisa beragam, tapi tidak bisa membantah data riset. Jadi kalau dia cari jungkir balik kayak gimana juga, Ya, mas saya ntar ada Romo bilang dari tanah itu nggak bakal dapat. Nah, sama seperti ini kasusnya ya. Riset ya, kalau memang itu ada naskahnya ya,
terus emang udah uji karbon ya, emang sudah diterjemahkan juga. Walaupun itu sedikit ya udah kita harus hormati, oh itu ada data papirus itu. Masalah ini kekristenan mau terima atau tidak itu lain isu, tapi datanya kalau ada ya ada gitu. Ya jangan datanya batas sama contek Islam aja. Oh itu hadis palsu gitu. Kompetensi ya, saya punya kompetensi di dalam biologi, dalam arkeologi. Ya siap Makanya siap pada Brak. saat saya bicara ya, saya menyajikan data mereka yang punya kompetensi tersebut ya. Sama berarti sama saya Romo. Saya Betul. Nah, berarti kita seimbang. Kalau Romo yang melakukan riset, saya mundur. Saya bukan researcher di tema yang evolusi ya. Jadi sifatnya sama-sama membaca akademis hasil uji lab dari para ahlinya. Nah, itu kita diskusikan. Romo tahu saya lah ya, dengan cara santun dan hormat saling menghargai. Nah, kalau riset yang pernah saya lakukan itu paleo tsunami purba. Setelah tsunami Aceh itu saya 9 kali riset Romo sama ahli-ahlinya USGS di Jerman, dari Jepang, dari Amerika sendiri. Kalau itu saya kompeten, tapi kan kita kaitannya teori evolusi. Jadi artinya posisi Romo sama saya sama. Kalau Romo seorang saintis di bidang evolusi, saya mundur, bukan ahlinya. Nanti kita debatnya seru Romo, mantap. Kita tunggu ya tanggal mainnya. Terus kalau gimana Ustaz Tunggul? Nah, udah nggak riset, nggak baca riset pustaka, padahal paling murah itu riset pustaka. Dia hanya bisanya membantah tanpa menghormati jeripaya orang meskipun cuma library research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibilang sama sentral dakwah, dia bilang only the clown katanya. Wah, Tunjukkan pesona Gul, kamu tahu apa sih Gul? ya kenapa bang? Ya, Gul, kamu tahu apa sih Gul? Sana itu tas Yang Bapak. saya tahu sih, demanya The Clown itu kan ya badut seperti Charlie Chaplin. Iya, dibilang badut